Bab 202, Permintaan Pengkhianat. Diunggah oleh Baca Suara. Ruang pertemuan menjadi sunyi senyap ketika aku selesai melaporkan apa yang dikatakan Agrona kepadaku, tanpa beberapa detail. Saya menyembunyikan beberapa informasi yang saya rasa tidak perlu dikatakan pada titik ini dan, jujur saja, tidak nyaman dengan pengetahuan Dewan. Membuat percakapan saya dengan Agrona lebih mirip deklarasi sepihak dari pemimpin Fritra untuk kita serahkan memungkinkan saya untuk memberitahu semua orang yang hadir di ruangan itu tentang bagaimana para Asura telah mencoba menggunakan perang kita untuk menyerang Fritra di Alakria. Dan akhirnya gagal. Sial, Firion bersumpah dengan keras, membanting tangannya ke meja. Ekspresi komandan yang biasanya terkendali berubah menjadi cemberut karena ujung telinganya yang runcing berwarna merah. Anak-anak sombong itu, seolah-olah itu tidak cukup buruk bahwa mereka menggunakan kita dan perang ini untuk rencana mereka sendiri, mereka bahkan tidak berhasil. Firion bangkit dari tempat duduknya dan mulai mondar-mandir, menggumamkan kutukan di bawah nafasnya hingga akhirnya dia kembali menatapku. Arthur, apalagi yang Agrona katakan dalam pesannya. Petik 2. Serangan Epeotus ke Alakria gagal. Agrona memanfaatkan upaya yang gagal untuk lebih jauh mendorong Asura dari mengambil bagian dalam perang ini dengan memutus semua komunikasi antara kami dan Epeotus, jawab saya. Firion menggertakkan giginya tetapi tetap diam. Setidaknya itu menjelaskan mengapa kita belum melihat lebih banyak sabit dan pengikut, selain yang sudah kita lawan, Bun menimpali. Penatua Kerdil adalah yang paling tidak terguncang oleh berita saya karena dia belum pernah benar-benar bertemu dengan Asura di tempat pertama. Agrona pasti menyimpan pusat kekuatannya di Alakria bersama dengan anggota sebenarnya dari klan Fritranya kalau sesuatu seperti ini terjadi. Itu masuk akal, jawab Merial, alisnya berkerut dalam pikiran. Tapi itu membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah kita harus mengharapkan sisa sabit Agrona dan pengikut mereka datang ke Dicaten sekarang karena para Asura dari Epeotus telah menyerang mereka dan gagal? Petik 2. Suasana di ruangan itu bertambah berat, seolah-olah selimut yang berat jatuh dari kami semua. Aku yakin pertempuran antara Epeotus dan Alakria ini tidak sepihak seperti yang Agrona pimpin Arthur, dan kita semua, untuk percaya, jawab Alduin. Betul sekali, saya telah mengalami kekuatan Lord Aldir secara langsung. Tidak mungkin Alakria keluar dari serangan besar-besaran oleh para Asura Epeotus tanpa mengalami beberapa korban sendiri. Sial, rumah mereka mungkin berantakan sekarang. Blind menambahkan, berbicara seolah dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri daripada mereka yang ada di ruangan itu. Itu semua sinar matahari dan buah persik, tetapi dari pengalaman saya, tidak ada yang baik terjadi dari mengharapkan yang terbaik dalam situasi seperti ini, tambah Bun dengan suram. Dia benar, aku setuju. Kita harus membuat beberapa kemungkinan dengan mengasumsikan bahwa pengikut dan sabit menuju ke sini sekarang. Gerbang yang disediakan Alakrians di ruang bawah tanah Bis Glades, tiba-tiba Merial berseru. Bagaimana jika para pengikut dan sabit sudah ada di sini? Menurut laporan Kapten Trodius, belum ada gerbang teleportasi yang terlihat dalam beberapa bulan setelah yang terakhir dihancurkan, jawab Priscilla. Dari apa yang saya kumpulkan, konstruksinya berdesain buruk yang gagal setelah beberapa pasukan Alakri berhasil melewatinya dan bahkan ada laporan di mana seorang tentara menyaksikan hanya setengah dari penyihir Alakrian yang keluar melalui portal sebelum pecah. Penyihir itu mati dalam beberapa detik. Saat ini, divisi Trailblazer terutama memusnahkan binatang buas yang rusak dan pengendali mereka sebelum mereka mampu mengatasinya ke permukaan. Petik 2. Itu menambah apa yang kulihat, gumamku, mengingat bagaimana sabit yang menyelamatkanku dari Uto telah tiba melalui gerbang teleportasi melalui kerajaan Dark sebelum melakukan perjalanan darat melalui Sapin. Kita hanya harus berharap itu benar, Firion menghela nafas, masih berjalan mondar-mandir. Lalu apakah kita mengharapkan mereka tiba dari pantai barat dengan kapal? Tanya Blind, wajahnya pucat. Jika itu masalahnya, tidak ada jumlah tembok yang akan menahan serangan dari mereka. Ketika Dewan terus bertukar gagasan dan asumsi satu sama lain, pikiran saya beralih ke kehidupan saya sebelumnya selama kesempatan langka di mana perselisihan antar negara sebenarnya meningkat menjadi perang daripada Paragon Duels. Saya memikirkan Lady Vera dan ajarannya yang ketat tentang perang-perang terkemuka, meskipun jarang terjadi, ketika kami melewati permainan papan strategis yang tak berujung ketika tepukan keras menarik perhatian saya menjauh dari pikiran saya. Sementara kita memiliki banyak hal untuk dipikirkan, saya sarankan kita meluangkan waktu untuk beristirahat. Beberapa dari kita telah berada di sini selama lebih dari sehari, dan tidak baik memiliki pikiran yang lamban, kata Firion dengan nada kalah. Kita akan bertemu kembali di sini saat matahari terbit. Saya melihat keluar jendela untuk melihat malam itu telah jatuh dan mulai menghitung berapa lama akhirnya saya harus beristirahat. Tidak cukup, pikirku, berjalan keluar dari ruangan di belakang Bun. Tetua Kurcaci mengeluarkan erangan saat dia meregangkan punggungnya, bergumam, aku ingin tahu apakah belum terlambat untuk hanya melemparkan diriku ke lapangan dan bertarung bersama para prajurit. Sylvie dan aku kembali ke kamar kami dalam keheningan, beberapa komunikasi dilakukan melalui transmisi mental. Setelah mencurahkan segalanya kecuali baju dan celana dalam saya duduk di sofa. Visi saya telah sayu, hampir tidak fokus pada apapun sampai melihat Sylvie mengganti pakaiannya menarik perhatian saya. Gaun hitam sederhana yang ia kenakan berputar-putar di sekitarnya seolah hidup. Lengan bajunya surut sementara gaunnya memanjang,
mencapai melewati lututnya sampai pakaiannya berubah menjadi gaun tidur. Bagaimana kamu melakukan itu? Aku bertanya dengan malu, lebih penasaran daripada terkesan. Aku bisa membentuk sisik-sisikku menjadi pakaian dalam bentuk ini, katanya pelan, membentuk setengah bagian bawah gaunnya menjadi celana untuk membuktikan maksudnya. Dengan minat yang terusik, aku mencondongkan tubuh ke depan di kursiku. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Sylvie mengambil tempat duduk dari sofa di depanku. Sejauh ini, saya telah memfokuskan sebagian besar pada bagaimana berfungsi dalam bentuk bipedal ini. Tetapi terlepas dari kurangnya stabilitas dalam berjalan dengan dua kaki, saya harus mengakui bahwa saya mulai memahami mengapa para asura memilih untuk tetap dalam bentuk ini lebih dari aslinya. Petik 2. Oh, aku mengangkat alis. Katakan. Manipulasi manapun dan bahkan menggunakan aether agak lebih mudah dalam bentuk ini, akunya, melengkungkan dan membentangkan jari-jarinya. Menarik, jawab saya. Ngomong-ngomong, seperti apa kemampuan sihirmu setelah segelnya rusak? Karena klan Indrat adalah pengguna lain, sebagian besar kemampuan manipulasi mana saya berpusat pada penguatan tubuh saya, jawabnya. Tapi aku bisa menghilangkan sejumlah besar mapku sekaligus. Tiba-tiba, mana mulai berkumpul di telapak tangannya yang terbuka, melemparkan cahaya terang ke sekeliling ruangan. Artefak cahaya yang tergantung di dinding dan langit-langit berkedip-kedip dan redup. Mataku melebar saat bola dari mana terkonsentrasi mulai tumbuh dalam ukuran. Sylvie, tolong jangan hancurkan kamar ini. Atau kastil ini. Petik 2. Wajah tabak ikatan saya tersenyum saat dia menatapku. Apakah tombak perkasa itu takut pada seorang gadis kecil sekarang? Tandukmu yang bergerigi semacam meniadakan setiap hal, Girly, tentang dirimu, kataku dengan gelisah, melesat lebih jauh ke kursiku ketika bola mana yang diisi daya mana mulai berdenyut dengan kekuatan. Tapi serius, Anda masih tersandung kaki Anda sendiri, si level. Jangan membahayakan semua orang di kastil ini. Petik 2. Bola bercahaya perlahan memudar, menghilang menjadi partikel kecil saat Sylvie menghela napas dalam-dalam. Aku senang bisa memecahkan segel karena aku akan lebih baik digunakan di lapangan, tapi ada bagian diriku yang terasa asing sekarang. Yah, kau masih terbiasa dengan wujud manusiamu, aku menghibur. Sylvie menggelengkan kepalanya. Tidak seperti itu. Ini lebih internal, seperti ada jauh lebih banyak kemampuan saya daripada apa yang saya pikirkan sebelumnya. Petik 2. Baik, Anda akan memiliki banyak peluang untuk penemuan diri. Anda mendengar dalam pertemuan itu juga, saya merasa semuanya akan semakin sibuk mulai sekarang. Petik 2. Setidaknya kita akan saling mengandalkan, jawabnya dengan tatapan penuh tekad. Setelah mendapatkan kontrol yang lebih baik dari formulir ini, aku merasa bahwa kita berdua mengalahkan Sabit bukanlah hal yang mustahil. Iklan. Bukan tidak mungkin, aku bergema sambil tertawa. Bukan peluang terbaik, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Mungkin kita akan punya waktu untuk bertanding sebelum pergi misi, kata Sylvie penuh harap. Saya ingin menguji sejauh mana kendali saya atas ether dalam bentuk ini. Kita beruntung jika kita bisa tidur semalaman tanpa diganggu, gumamku, menuju ke tempat tidur. Kami berdua terus berbicara dari tempat tidur kami. Meskipun saya kurang tidur, berbicara dengan ikatan saya telah meremajakan saya lebih dari yang saya kira. Memiliki Sylvie dalam bentuk manusia hanya membuatnya tampak seolah-olah aku punya adik perempuan yang lain, meski dengan tanduk besar yang mengintimidasi. Ngomong-ngomong tentang saudara perempuan, sapa Sylvie, membaca pikiranku. Bukankah Ellie menunggu kita? Dia mungkin sudah tidur sekarang, aku bergumam, mengecam kata-kataku ketika kantukku mulai menguasai diriku. Aku tidak begitu yakin tentang itu, Arthur. Ellie sangat menantikan untuk memiliki Anda kembali. Betapapun singkatnya itu. Petik 1. Aku akan mencoba menghabiskan waktu bersamanya. Besok, jawabku, akan tertidur sampai sebuah ketukan keras di pintu mengejutkanku. Apa? Aku membentak, kejengkelanku praktis keluar dari suaraku. Saya minta maaf atas gangguan ini, Jenderal Arthur, tetapi saya memiliki pesan dari Komandan Virion untuk menemuinya di ruang bawah tanah, sebuah suara yang dalam terdengar dari belakang pintu. Aku menutup mataku, menolak untuk berpisah dengan bantal berbulu-berbulu yang menutupi bentuk kepalaku. Ini hanya mimpi, Arthur. Tidak perlu bangkit kembali. Jenderal Arthur. Dengan geraman, aku turun dari tempat tidur dan mengenakan jubah. Ayo, si level, ayo pergi. Haruskah saya? Dia mengirim kembali, bahkan tidak mau berbicara. Aku hanya membuat diriku nyaman, dan penjaga itu hanya meminta kamu. Pengkhianat, gerutuku, menuju ke pintu. Aku mengikuti penjaga menyusuri lorong yang remang-remang, menuruni tangga sampai kami mencapai tingkat kastil yang lebih rendah. Apakah Komandan Virion memberitahumu tentang mengapa dia ingin melihatku? Saya bertanya. Sayangnya tidak ada, aku hanyalah penjaga penjara yang sedang bertugas. Petik 2. Kami berjalan dalam keheningan lebih lanjut saat kami mendekati pintu bertulang yang mengarah ke ruang bawah tanah. Di depannya ada beberapa tokoh yang saya kenal sebagai dewan. Mereka semua masih mengenakan pakaian tidur, tampaknya sudah terganggu dari tidur mereka. Sosok terakhir, tepat di depan pintu, adalah seorang pria besar yang kepalanya lebih tinggi daripada Blind dan selebar 2 kali. Perlu beberapa saat bagi saya untuk mengingat bahwa ia adalah asisten orang tua yang bertugas menginterogasi para tahanan. Arthur,
Tahukah kamu tentang apa ini? Firion bertanya ketika kami mendekat, ekspresinya sama jengkelnya dengan aku. Aku menyentakkan ibu jari ke arah penjaga lapis baja. Aku datang ke sini karena orang ini memberitahuku bahwa kamu memanggilku. Kami baru saja tiba juga. Apa yang sedang terjadi? Alduin bertanya dengan cemas, matanya merah karena kelelahan. Aku memanggilmu semua karena pria ini. Firion berbalik menghadap asisten Gentry, siapa namamu lagi? Dufe, pria kekar itu mendengus. Karena Dufe berkata bahwa Gentry akhirnya meminta salah satu tahanan bicara, kata Firion. WHO, Punggawa, Priscilla bertanya, lengannya menyilang. Aku tidak yakin, jawab Firion, menembakkan tatapan lain ke arah pria kekar itu. Dan di mana Gentry sekarang? Tanyaku, melihat ke belakang asisten interrogator kalau-kalau dia bersembunyi di belakangnya. Bukankah kita seharusnya masuk ke dalam daripada menunggu di sini? Tuan Gentry akan segera datang, jawab Dufe, berdiri tegak seolah menjaga pintu. Hampir tidak 1 menit lagi berlalu dan kesabaran saya semakin tipis ketika pintu ruang bawah tanah terbuka dan Penatua hidung bengkok berlari keluar. Gentry, Blaine menyalak. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku minta maaf kepada Dewan dan Jenderal Arthur. Saya baru saja menyelesaikan pemeliharaan pada sistem penahan retainer ketika hal-hal tiba-tiba terbuka seperti ini. Namun, saya tidak ingin mengambil risiko kecil dari tahanan tercinta saya untuk membebaskan diri sementara kami semua di sana, kata Gentry, membersihkan tangannya yang kusut di atas kain. Firion menggosok pelipisnya. Tolong katakan saja kepadamu kamu bisa mendapatkan sesuatu yang penting dari para tahanan. Sayangnya, tidak, sesepuh hidung bengkok itu serak. Yah, tidak juga. Lalu untuk alasan apa kau menemukan kebutuhan untuk menarik kami ke sini pada jam yang terkutuk ini? Canda merial, matanya menyipit. Gentry mengeluarkan batuk yang tidak nyaman sebelum berbicara lagi. Aku belum melanggar Punggawa, tetapi pengkhianat, Rahdeas, aku pikir itu namanya, akhirnya berbicara untuk pertama kalinya. Apa yang dia katakan? Tanyaku, bangkit dari tempat dudukku. Apakah dia memberimu informasi? Yah, tidak juga. Terus dengan itu, bicara mayat. Bentak Bun, berbicara untuk pertama kalinya. Berhenti bicara dengan teka-teki dan keluarkan. Berbicara bersama. Gentry, kata Firion, suaranya sangat rendah. Gentry meringis tetapi melangkah maju, membusungkan dadanya dengan percaya diri. Terima kasih untukmu, pengkhianat akhirnya berbicara dan dia telah meminta untuk berbicara, jari bengkoknya menunjuk ke arahku, tetapi hanya untuk Jenderal Arthur.